Pemirsa, membahas lebih jauh mengenai dampak virus corona terhadap ibu hamil, kami sudah terhubung langsung dengan spesialis dokter kandungan, ada Dr. Dinda Derda Meisya. Selamat siang, Dr. Dinda. Halo, selamat siang. Baik, dokter, ini menarik sekali karena selain memang ODP, PDP dan khususnya pasien positif corona, ini ada seorang ibu hamil di masyarakat Indonesia begitu yang perlu tidak sih melindungi diri secara khusus dari wabahnya virus corona ini? Oke, sebenarnya kalau perempuan hamil itu memang tidak ada kekhususan dia lebih mudah terinfeksi ya secara data. Tapi tetap karena akan memiliki resiko yang tinggi terhadap bayi yang nanti akan dilahirkan, salah satunya adalah kelahiran prematur, maka sebaiknya melindungi diri untuk ibu hamil itu sangat penting gitu. Artinya memang ada cara perlindungannya seperti apa untuk ibu hamil ini, dokter? Sebenarnya cara sama aja dengan orang-orang yang lain, menjaga personal hygiene, cuci tangan, kemudian self-isolation, menjaga jarak setidaknya 1-2 meter gitu. Memang sebenarnya sama aja. Baik, artinya untuk ibu hamil apakah memang sangat rentan juga begitu terkena virus, dokter? Iya, awalnya memang dipikirkan ibu hamil ini lebih rentan dibandingkan orang yang tidak hamil. Tapi dari data sih sebenarnya sama aja. Memang virus ini sangat mudah menyerang dan infeksius kepada semua orang, tapi tidak kepada ibu hamil itu tidak ada data mengenai itu. Jadi sebenarnya sama saja. Baik, kita melihat ada seorang korban yang positif corona. Kalau dokter mendengar begitu di Inggris ada pasien positif yang termuda begitu di sana. Ini kemudian dipisahkan dengan ibunya begitu. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya. Memang kalau misalnya dilihat, karena ini kan virusnya virus baru ya, baru Desember 2019, maka penelitian itu masih terus berjalan. Tapi dari yang sudah berjalan itu tidak ada infeksi yang terjadi secara vertikal, yaitu dari ibu yang mengandung kepada janin yang dikandungnya. Jadi mungkin lebih karena setelah ibunya positif kemudian melahirkan terjadi kontak kepada si bayi sehingga bayi itu terjadi positif. Setahu saya yang di Inggris itu 30 hari ya, bayinya kurang dari 30 hari kan. Kemungkinan kontaknya terjadi pada saat bayi itu sudah lahir gitu. Baik, nah kalau proses pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil, dokter, haruskah memang bolak-balik ke rumah sakit untuk memeriksakan diri? Karena mungkin ada himbauan jika memang tidak darurat, tidak usah ke rumah sakit terlebih dahulu, menghindari kerumunan seperti itu? Ya, itu benar sekali. Jadi memang konsultasi ke dokter atau visit ke dokter biasanya kan pada kehamilan itu per 2 minggu atau per minggu bahkan ya pada trimester akhir. Memang ada himbauan dari perhimpunan kami untuk menunda dulu untuk kontrol secara rutin, tapi tetap harus memperhatikan tanda-tanda apa, misalnya gerakan bayinya, kemudian tensinya, kemudian apakah ada mual muntah yang hebat, itu yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya ada, bisa melakukan konsultasi langsung ke rumah sakit kalau misalnya ada tanda-tanda kegawat daruratan. Baik, terima kasih dokter spesialis kandungan, ada Dr. Dinda Derda Meisya sudah bergabung bersama kami di News Siang.